Oke, halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max. Dan hari ini kita lagi melakukan epic journey di Sumatera Barat. Dan hari ini adalah momen yang bersejarah. Karena setelah sekian purnama, bahkan mungkin setelah sekian gerhana bulan, Ridwan muncul lagi di Autonet Max. Nggak tahu, bisa dihitung berapa gerhana bulan tuh? Banyak, masih banyak. Cari Ridwan di Autonet Max banyak banget. Iya. Berapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu. Makasih ya Ridwan datang lagi ke Autonet Max. Iya, Wan. By the way, ya, sekarang kita mau explore Bukit Tinggi, kemudian kita ke Kelo Ampe-Ampe. Ampe puluh ampe. 40 ampe puluh. Kelo 44. 44. Iya. Ya, kita pengen tahu beneran 44 atau cuma namanya doang. Sama kita pengen lihat itu kenapa jalan kok bisa cuma nikung. Makanya penasaran. Tapi by the way Om, ini udah kita dari Padang ke Mande. Yang dari Padang itu episode pertama ada di channel Autodriver. Terus kita udah ke Singkara. Singkara ada di channel Motomobi. Ke Sitinjau Lawi. Motomobi juga. Motomobi juga. Terus kita sampai di Bukit Tinggi, bensinnya belum turun sama sekali. Turun sedikit. Tapi Om, ini luar biasa loh, Hybrida Toyota itu tenaganya enak. Perpindahannya dari mesin ke listriknya halus sekali. Dan iritnya luar biasa. Dan yang membanggakan sudah diproduksi di Indonesia. Betul. Bahkan sudah diekspor sampai udah 76.000 kendaraan diekspor. Ya sekarang 76.000 ya? Iya, data terakhir Terakhir ya. baca 72.000, berarti udah nambah lagi nih. Iya, karena kan nambah terus dia. Nggak, tapi bangga loh kalau kita lagi keluar negeri gitu lihat hybrid. Ini mungkin bikinan Indonesia nih. Lagi yang di Timur Tengah kalau ada gitu ya. Jadi intinya Toyota sebagai salah satu perusahaan kendaraan terbesar di dunia, mereka punya multiple pathway. Dan kenapa kita pakai hybrid di Epic Journey kali ini? Karena ini juga sekaligus merayakan keringanan pajak. Jadi ada insentif 3% dari pemerintah untuk mobil hybrid. Dan kita akan melanjutkan perjalanan mengarungi Sumatera Barat dengan Innova Zenix Hybrid ini. Pemerintah benar-benar udah mengakui hybrid sekali ya? Ya, jadi pemerintah mengakui bahwa hybrid itu juga salah satu cara untuk menurunkan emisi di jalan. Tapi di luar dari hybrid Om, mesin ICE-nya Toyota aja itu sebenarnya udah bisa pakai biofuel. Iya. Kan mixing kan? Iya. Dia ada yang fuel biasa sama bio. Terus juga plug-in hybridnya itu efisiensinya bisa sampai 80%. Karena dicolok. Oh iya, tergantung pemakaian sehari-hari ya. Yang full baterai juga ada, bahkan sampai fuel cell. Itu pernah masuk Indonesia belum ya? Pernah, dipamerin aja fuel cell. Dipamerin aja ya. Anyway, sebenarnya tujuan kami dalam Epic Journey ini bukan hanya sekedar berjalan dengan mobil hybrid. Ini pertama kalinya kami keluar dari Padang. Bahkan saya pertama kali ke Padang. Kita keluar dari Padang, kita jalan-jalan. Kalau Ridwan udah pernah ke beberapa tempat. Tapi tujuan kita adalah Tour de Randang. Mencari rendang-rendang terbaik di Sumatera Barat. Sekarang kita di kota Bukit Tinggi yang cukup sejuk ini. Dan kita akan jalan ke satu tempat yang ikonik. Pasti sering lihat, hampir tiap hari. Tapi nggak pernah kesana kan? Apa sih? Ayo, dari kemarin sering lihat. No. Kemarin waktu saya nyetir, mobil udah di belakang. Ih, dipeluk. Coba tolong dinavigatorin driver yang ugal ini ya. Mana ugal? Dan ugal, Wan. Bayangin Ridwan kalau nyetir nggak ada yang mau di depan. Tuh kan? Kayak gitu. Ayo, kayak gitu. Buruan, jangan lama-lama. Ayo. Kita berdua. Indahnya Indonesia. Lihat nih. Yang suka kita lihat hampir tiap hari. 2.000 perak. Ini ngarai Sianok. 2.000 perak buat apa? Iya, ngarai Sianok ya? Itu ngarai Sianok. Di 2.000 ya? Cuma yang tari piringnya nggak kita lihat hari ini. Tari piringnya kita udah lihat waktu di museum. Ini, Wan, ini udah jarang kelihatan. Apanya? 2.000 perak. Enggak, parkir 5.000. Oh iya. Kalau parkir motor 2.000. Oh iya. Klaten masih 2.000. Iya. Oh iya, di sebelah mana nih ya? Banyak Om. Jadi ngarai Sianok ini begitu indahnya ya, tapi sebenarnya ini terbentuk dari proses yang suka membawa bencana juga. Apa tuh? Jadi ini adalah bagian dari patahan besar Sumatera. Yang dia itu bergerak
bergerak dan memisahkan Sumatera itu jadi dua bagian. Dia itu memanjang dari utara sampai Jadi Sumatera lama-lama makin menganga. Makin Iya. terpisah. makin terpisah. Oh. Dan ini bergerak ini patahan 2 cm setahun. Ini nih kita injek ini. Nggak. Iya ininya. Kanan kirinya makin menjauh nih. Ini Tebing sama kiri sana? sama tebing kanan makin jauh. 2 cm setahun. 2 cm setahun. Nah, itu yang kadang-kadang suka menyebabkan gempa Gempa besar, kadang-kadang sampai tsunami di Aceh itu di patahan yang sama juga. Tapi kalau nggak ada itu Om, nggak ada danau yang kemarin. Iya, betul. Danau Singkarak Oh, juga itu terbentuk dari itu, tektonik. Tektonik. Keren kan? Dia tektonik, tapi ini yang membentuk ini bukit barisan juga. Tapi ini duit, lihat dong. Ini emisi 2022 Om. Oh, Jadi maksudnya dikeluarin tahun 2002. pas banget kita pakai mobil yang rendah emisi Om. Iya. Dan ternyata mobil rendah emisinya Toyota itu bukan cuma hybrid doang. Jadi Toyota itu ada namanya multi pathway approach. Jadi untuk itu? mencapai rendah emisi, emisi 0 itu nggak cuma dengan hybrid doang. Semua ada. Semua, even ICE-nya yang internal combustion engine itu ramah lingkungan. Iya, irit. Irit, emisinya rendah dan bisa biofuel Om. Oh ya. Oh, Hybrid tentu saja. ya, Plug-in pasti hybrid, irit. Plug-in hybrid juga ada. Bisa di-charge. Bisa dicas. full EV, Full EV-nya juga ada. diesel, Dieselnya juga ada. sama hidrogen. Hydrogen, Ah, fuel cell hidrogen. electric vehicle. Iya. Jadi semua ada, itu sebenarnya filosofinya mirip dengan Apa? makanan Minang. Apa itu? Dipajang di jendela, semua ada. Tinggal comot. Nah, Kita nggak usah bingung mau pesan, begitu kita ke meja, semua ada. See everything, pay what you eat. Yes. oke. Filosofinya Jadi menurunkan emisi itu emang jadi kayak buat masa depan lah ya. Dan Toyota itu udah Buat melakukan anak cucu kita. semuanya dengan berbagai macam approach, nggak cuma satu doang. Iya. Oke, abis ini kita mau ke sebuah tempat lagi. Kita ini tuh udaranya dingin ya di Ah. Bukit Tinggi, tapi mataharinya begitu nggak ada awan sih. Tiba-tiba Deket langsung Langsung teterik ya, karena dekat Hah? Katulistiwa juga kan, ini nggak jauh. pakai topi nih. ke topi nih. Oke, Pakai helm. sekarang kita mau kemana, Wan? Ke tempat yang nggak kelihatan matahari. Hah? Aneh-aneh aja sih. Gua Jepang. Yuk. Lobang Jepang. Emang lu Jepang? Di sini ada Tadi lobang bilang Jepang. gua deket. Jepang tadi. Ah iya terserah. Lu Klaten kan? Mobil Jepang. Yuk. Bagus. Tadi sebelah kiri kita ada lubang Jepang. Gua Jepang. Gua Jepang. Tulisannya lubang Jepang. Namanya lobang Jepang. Karena kan zaman dulu kan, wah tuh ada lobang di bukit tuh. Oh itu lobang mungkin Tapi punya aneh tentara loh. Jepang. Ada lubang Jepang nggak disensor. Maksudnya kenapa mesti disensor? Kenapa mesti disensor sih, Om? Ini Wan, tempatnya Wan. Iya, tapi Om Fitra masih main HP. Ya, kunci aja mobilnya. Sebenarnya di sini juga ada panorama Om buat ngaraisian Om. Oh, bisa bagus. kelihatan dari sini. Tapi Hmm? mobil nggak bisa di sebelahan. Nah, kunci Wan. Dan tadi inget kan, Apa? ternyata yang tadi itu lubang keluarnya Om. Iya, ternyata lubang keluar. Ini jauh ternyata ya. Kita ke lubang masuk sekarang. Lubang Oke, Jepang. sekarang kita masuk ke lubang Jepang. Turunnya jauh Wah, juga ya. dalam ya. Ini panjangnya total 1470 meter ya. Itu dibangun tahun 1944 cuma 3 bulan. 3 bulan? Masa sih bikin buah gini 3 bulan? Nah, fakta menariknya yang saya baca, yang mengerjakan ini bukan orang sekitar. Justru pekerja dari Jawa, Oh ya? Kalimantan, Sulawesi. Oh, jauh banget. Karena untuk menjaga kerahasiaan proyek ini. Oh, jadi orang sini juga nggak tahu. Nah, orang sini dipakai Romusa buat di Pulau Biak dan di Bandung. Oh, itu ya. Jadi dari jauh-jauh ya. Iya, itu strateginya mereka biar nggak bocor ininya, Informasinya. informasinya. Gila ya, ini tahun 1944 dibangunnya bisa bikin bangunan seperti ini. Dan katanya kokoh, tahan gempa juga karena materialnya itu kuat. Nah, Ruang ini amunisi. ini ada lubang lagi nih. Oh, Ruang amunisi, Om. buat naro ini ya. Aslinya pasti kayak gini nih. Ini boleh masuk kan? Ada kaca. Ngide gitu ya.
terowongan gelap pakai kacamata hitam. Ini ruang apa nih? Penjara kayaknya kalau ada ininya. Itu ada prasastinya apa ya? Ya, coba masukkan. Nih. Oh ini bangku. Amunisi juga ini sama ini, semuanya Tapi kok amunisi. bangku sih? Ada bangku banyak. Kita ke kiri kan di sini. Gak ada petunjuknya. Nggak gini, luas. Tapi Banyak ini banget ini. lumayan, masih lumayan. Headroomnya saya tingginya 177 cm dan ini masih belum Awas mentok. mentok pala. Coba. Enggak, ini sampai 180. 80 ini. Cuman ini ada satu titik yang turun nih. Nanti digayet. Bisa nyasar juga loh di dalamnya. Maksud orang belulang. Coba lihat lampunya ke sana. Oh, ini dapur. Bukan tulang belulang ya? Bukan. Masa ada yang buang sampah di Iya, situ ya sih? Aduh. Caranya nggak manusiawi banget ya. Ada CCTV loh itu. Ada tempat pengintaian. Dapurnya penasaran juga. Itu orang bisa ngelihat. Oh, dari bawah mengintai keluar. Mengintai dari tirai kamar. Kita juga lagi diintai. Udah keluar tuh, aman. Kita mau makan rendangnya itu multi pathway approach. Apa sih? maksudnya? Jadi kita akan ke restoran yang paling terkenal di sini. Kemudian di sini tuh ada di dekat Jam Gadang kayak warung-warung kecil. Mereka jual rendang banyak. Jadi kita akan beli banyak rendang. Oke. Kita Di coba-coba. daerah situ kita cobain satu persatu. Oke. Nah ini Om lihat dong. Ini restoran apa, Wan? Family Benteng. Pasti punya keluarga. Restoran yang katanya Om. Jadi sumbernya ayam pop. Sumber. Awalnya dari sini Om. Oh ya? Menemukan. Ini sayang banget tapi orang Jepang nggak bisa menikmati ini karena dia baru buka 2 tahun setelah Jepang meninggalkan Indonesia nih. Ini udah buka dari tahun itu. 47. 47. Om, itu kenapa namanya ada bentengnya? Karena sebelahnya benteng Fort de Kock. Oh iya, benteng Belanda. Oh, Fort de Kock artinya apa? Fort itu kan benteng. De Kock itu penyok. Gimana ayam popnya? Alhamdulillah. Popnya enak. Enak tapi rasanya beda sama yang di Maksudnya Jakarta. ayamnya sih normal aja ya. Normal. Tapi bumbunya Itu lebih segar. Sambelnya itu. Ya. Oke, tapi terus kita juga kan misinya rendang. Kalau rendangnya menurut gue suka. Iya, ini enak loh rendangnya loh. Lebih manis daripada yang biasa kita temuin di nggak Jakarta. lebih nggak tajam dibanding sama yang kemarin. Lebih manis tapi nggak setajam yang kemarin, dan ini rendang yang gue bisa nambah. Ya. Dan surprise-nya ternyata kita udah nyobain 3 restoran ya. Masakan Padangnya tuh ternyata ada banyak manis-manisnya di beberapa menu ya. Ya, dibanding sama di Jakarta. Jakarta. Iya, ternyata Jakarta kita mendapati lebih asin. Iya. Yuk, sekarang kita mau nyobain rendang yang lebih banyak. Dan yang katanya juga legendaris di kota Bukit Tinggi ya. Yes. Makan lagi. Makan lagi. Kan tadi gue bilang makan jangan banyak-banyak. Om, pertambahan berat badan Om Mobi itu akan menambah kewibawaan, Om. Iya. Beneran. Mau viewers lebih gede Om nggak? Om Mobi kurus tuh nggak ada di sejarah. Om Mobi kurus. Iya. No. Nggak menarik. Om Mobi tuh harus besar jangan. dan berwibawa. No. Silakan. Gilirannya memang di depan. Salah giliran yang dia nyetir. Let's go. Nah, ini nih Jam Gadang nih. Di sini Bang Rakyat Indonesia parkir. Parkir di mana kita, Wan? Gak tahu. Depan Pajero tuh kanan. Nah, ini nih jam yang digadang-gadang. Gadang. Di ikonnya Kota Bukit Tinggi. Jam yang ada rumah gadangnya. Namanya jam gadang. Jam yang digadang-gadang jadi ikonnya Kota Bukit Tinggi. Jam gadang. Jam gadang. Kanan lemah. Kenapa kuda pakai kacamata kuda? Karena kalau kucing yang pakai kacamata jadi kacamata kucing. Kenapa dia nggak boleh ngeliat ke samping? Takutnya gosip sama yang lain. Oh. Ada air mancur menari juga di sini malam. Oh. Bentar om. Sini deh om. Apa? Lu ngerasa nggak sih agak miring? Enggak, kitanya yang miring.
agak miring kanan. Enggak, kitanya yang miring. Rasa nggak jamnya agak telat dikit? Iya. Iya bener. Semenit. 2 malah. Semenit 2 menit nih. Tapi kan pasti nanti dikalibrasi lagi kan. Iya. Itu di atas ada pintu, ada ini. Kita bisa masuk ke dalam Miring, situ Om. nggak ya? Enggak, Wan. Miring, Kita Om. jalannya miring. Udah kita ke situ dulu. Kita ukur aja. Op, sini. Op. Miring Om. Miring. Miring Om. Miring kanan. Masa sih? Gini. Kenapa kita nggak search jam gadang miring? Apa-apa di search. Kita research sendiri. Kita tempel handphone kita di situ. Seberapa miring kalau misalnya miring. Tapi belum tentu lurus sih ininya. Temboknya. Jam gadang Bukit Tinggi mulai miring dan retak. Hah? 2000. Miring 2 derajat katanya. Bener kan? Coba kita tempel. Tempel apa? Kita ke situ, kita coba seberapa miring. Ini jam Beneran tuh 27 meter tingginya Om. Dari tahun berapa sih ini, Wan? Sejak gempa berkekuatan 5,8 pada skala Richter mengguncangkan Sumatera Barat, jam gadang yang berada di 5,8 itu nggak terlalu gede loh. Tergantung seberapa dekat. Iya sih. Jadi sempat berhenti berdetak dan agak miring Om. Berhenti berdetak. Duk 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 duk. Ya, jadi ini bangun zaman Jepang, zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Ini namanya area ini Fort de Kock namanya dulu. Bukan. Oh, ada benteng Fort de Kock. Tapi yang bikin ini dulu sekretaris Fort de Kock. Nah, makanya kan. Jangan Tahun dulu 26. disebut Fort de Kock ini. Dan rumah gadang ini di atas itu baru setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya tuh ayam. Abis itu penjajahan Jepang diganti jadi Rumah Jepang. rumah Jepang. Setelah Indonesia merdeka diganti diganti rumah rumah gadang. gadang. Jadilah jam gadang. Jadilah jam gadang. gadang. Hmm. Dan benar ternyata miring 2 derajat Om. Iya, Kayak tadi gue liat kok miring gara-gara sih. gempa. Gara-gara Miringnya ke gempa. depan tuh kayaknya. Ya? Ya pokoknya miring lah. Ah. Nah, tapi kita ke jam gadang ini juga bukan cuma buat ngelihat jamnya. Bukan cuma nyocok ini tadi beda 2 menit ya. Udah 2 menit. 2 menit Rendang lebih gadang. lambat. Katanya konon di sini ada tempat rendang yang legendaris juga. Iya, dan itu nggak cuma satu, jadi dia kayak pasar, jadi banyak. Waduh, kita makan banyak dong nih. Nah gini aja, kita beli semuanya, nanti kita coba satu-satu. Jadi berkeadilan gitu loh. Oke. Jadi makan rendang kali ini kita pakai konsepnya Toyota, multi pathway approach. Ambil rendang dari mana-mana. Dari mana-mana. Kita coba. tinggal pilih sesuai yang kita suka. Agak Oke, nggak nyambung let's go. sih, tapi ya udah. Ya udahlah ya. Yuk. Maksa gitu loh Om. Ini ada rasa smoky-nya. Ada rasa asapnya. Enggak, dan ini rendang yang direkomendasiin sama orang Bukit Tinggi semalam. Ya. Jadi kalau menurut orang Bukit Tinggi ini enak, berarti rendang yang paling enak menurut orang Bukit Tinggi yang rasanya manis asin gini ya. Manis dan asin di saat bersamaan. Makan kesini makan enak. Emang enak Om. Apalagi pakai nasi anget nih. Tapi abis ini kita mau ke Los Lambuang Om. Apa tuh? Bukan Los Santos ya. Dia tuh kayak satu pasar, isinya banyak yang jual nasi kapau. Oke. Kita nyobain lagi rendang sana. Nah ini ada banyak sekali. Mau kemana dulu kita? Los Lambuang namanya, Bukit Tinggi. Los Lambuang. Lambuang tuh lambung. Ini bukan? nama areanya Los Lambuang. Lambung. Lambung Oh, yang Los. hilang. Lambung yang hilang gitu. Jadi kalau di sini itu Nasi rendangnya kapau. rendang ayam. Rendang, tahu ya. rendang ayam. Rendang ayam. Itu tuh yang bulat-bulat itu apa sih? apa itu? Itu gede banget. Gede Gede banget itu ya? Khusus tapi diisi dalamnya sama apa? Telur. Oh. Enak. Enak. Dan Enak. ini ketemu akhirnya rendang yang tidak ada manis-manisnya. Ah, ini pas nih. Ini memang tidak ada yang daging ya, tapi kalau ada yang daging dengan rasa rendang kayak gini, ini favorit saya nih. Nggak ada manisnya sama sekali, asin. Ada, tetap ada unsur manisnya tapi sedikit. Sedikit sekali. Nggak Hampir terlalu nggak berasa. banyak. Di luar rendang ya, dendeng baladonya.
Aneh ya? Juara. Baru pertama kali nyobain yang kriuk-kriuk begitu. Dan gurih banget dagingnya. Sambalnya juga asamnya pas, pedasnya pas. Iya. Enak banget. Enak, Bu. Enak Bu, mantap Bu. Ini kita makan lagi nih. Tapi rendang ayam semua. Dan rasanya sama semua, kita dapat informasi tadi. Gimana? Mau lanjut nyobain rendang ayam yang Kalau lain? rendang daging lagi deh. Ya udah, yuk. Salah panitianya. Kenapa? Katanya ada rendang tapi ternyata ayam semua. Itu bener rendang, tapi Bener, ayam. ayam semua. Enak, sih. sih. Cuma Enak. kebanyakan daging gitu loh. Nggak, karena gini, kita itu nggak biasa makan rendang ayam. Tapi di restoran Padang di Jakarta memang banyak rendang ayam. Iya. Cuma nggak pernah kita ambil. Tapi Iya. yang menarik adalah di sana tuh bersih ya ternyata ya, nggak ada lalat. Iya, itu ya pasar kan? macam apa di itu? pasar tapi nggak ada Kok bersih ya? Ha-ha. Ya wes, sekarang kita mau ke Kellogg Lewis Hamilton. yang banyak kelokannya ya. Iya. Artinya bisa manuver di situ. Ampe. Good luck Om, saya mau duduk belakang. Tuh, kawasan wisata Maninjau Kellogg Ampe-Ampe. KLK. KLK. Kelok ampe puluh ampe. Sampai puluh ampe. Puluh Ampe. Ampe puluh ampe. Atau Lewis Hamilton kali ya, 44. 44 ya. Katanya harusnya satunya di bawah. Ini berarti udah kita dari atas nih. Kita dari nomor 44 ya, di depan situ nomor 44. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun Nah. pasti ke bawah. Om, coba lihat ketinggian berapa? 1129 meter. Berapa nih bacanya? 3.731 feet. Nanti saya bawa, kan ada Danau Maninjau. Kita lihat ketinggiannya berapa. Kita akan meninjau Danau Danau Maninjau. Maninjau. Ya. Pelan-pelan Wan. Kencangkan dulu safety belt kalau Ripon yang nyetir. Mana ada? Dikencengin gimana? Udah kelok 44 Om. Nih, Iya, Hujan 44. pula lagi Om. Iya, ini 44 nih yang pertama Kita kita dapat nih. listrik dong nih turun ya. Iya. Dapat. Baterai berapa? Close open windows. Apa tuh? Kenapa? Baterai sekarang setengah. Tuh depan tuh Danau Maninjau-nya Yuk. tuh. Oh, ini. Keren banget. bagus. Oh, jadi lebih keren kita dari atas ke bawah dibanding bawah ke atas ya? Oh, benar juga. Ih, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Masya Allah kerennya. Ini kok Kita ada lihat. rumah tengah sini ya? Ini salah satu yang ikonik banget Coba. kalau Tour de Singkarak, Om. Kita pelajari Lewat dulu sini ya? Danau Maninjau. Jadi kalau Om Fitra tiba-tiba pinter gitu tahu-tahu nyampe mana menjelaskan setiap sebelum kamera roll dia belajar dulu. Yes, itulah yang namanya riset, Riset, sebelum oh. bikin konten. Ini baru kelok 44 tadi. Ini beda dikit Om sama Oh. Singkarak. Singkarak itu 107 km persegi kan? Ini Ini 99,5 km persegi. Oh, bedanya cuma Tipis banget. setengah. Ini kalau buat WRC bagus juga ini. bagus Oh, ini bagus belokannya. banget Tapi kalau Aspal ya, WRC aspal ya. Dari aspal. tapi kalau kelewatan, Ya jauh jatuhnya. iya dan banyak rumah warga. Bagus ya. Allah, gini sawah-sawah, rumah gadang, danau coba. Iya. Keren banget. Luar biasa. Bagus sekali pemandangannya dan medannya lumayan ekstrim ya. Iya, tapi ini beneran dipakai warga untuk wira-wiri naik turun. Rame loh. Lihat tuh danaunya tuh. Maninjau. Maninjau. Danau Maninjau. Nah, di bawah katanya ada rumah Buya Hamka. Iya. Yang Bu Yangka rumah di sini, tinggal di sini. Ya kalau katanya sih begitu emang. Oh. Ya udah kita ke sana. Ke sana siapa Ya. tahu masih ada keluarganya di sana. Ayo. Ya. Ah, ini kelok satu. Ini kelok satu, iya. Oh ini kelok satunya. Yeay. Lake Maninjau, welcome to. Enggak kembali ke welcome to Lake Maninjau. Bacanya kembali kali. Oke, sekarang kita cari rumah Buya Hamka.
Akhirnya kita sampai juga di Museum Rumah Buya Hamka, rumah kelahiran. Ya Hamka itu sebenarnya singkatan ya, singkatan namanya dia. Oh, aslinya siapa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah kalau nggak salah. Oh. Disingkatnya Hamka. Buya itu Buya tuh kayak Bapak. apa ya? Soalnya dia kan salah satu ulama juga kan. Selain dia pernah jadi wartawan juga. Oh ya? Pernah di zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno di wartawan, lahir tahun 1908. Tahun 45 dia umur berapa? Tahun 45 umur berapa ya? 45 kurangi 8 aja 37. Tapi rumahnya keren loh. Itu di atas itu bisa melihat langsung Danau Maninjau dan sebelahnya ada rumah baca Buya Hamka. Dan mungkin kalau Anda tahu MUI, Majelis Ulama Indonesia, beliau nih Buya Hamka ini ketua MUI pertama. Kalau Anda tahu Al-Azhar, Ya. Ya, ya pendirinya. Ya wes, itu aja kita sampai di sini ya perjalanan di Iya. Sumatera Barat. Luar biasa, indah sekali Sumatera Barat. Oh iya, dari semua rendang yang kita coba, mana favoritnya masing-masing dari kita? Kalau Om Mobi, favoritnya yang pertama. Yang di Lamun Ombak. Lamun Ombak. Kalau saya, favoritnya yang terakhir kita coba itu di rumah makan Selamat itu. Yang itu, Oh, selamat. Yang Selamat ya. yang selamat. Ya, yang manis. dagingnya empuk. Dagingnya sih empuk tapi tuh, manis top dan tuh. asin. Bisa asin jadi satu. Tapi kalau soal bumbu, sebenarnya yang paling pas buat saya tuh yang rendang ayam itu. Iya, nggak Tapi terlalu memang bukan daging dia. bukan daging. Yang di Andai pasar. andai pakai bumbu itu pakai daging gitu ya. Iya, itu. Tapi itulah keberagaman kita. Walaupun sama-sama rendang, tapi di tempat asalnya bisa beda-beda juga rasanya. Dan untuk melihat perjalanan ini secara lengkap, di episode 1 Anda bisa lihat di channel Auto Driver, episode kedua di channel Motomobi. Ya, dan episode ketiga ini yang lagi ditonton. Ya. Terima kasih telah menonton semua episode Epic Journey West Sumatera. Nextnya kita harus kemana? Coba komen di bawah. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.